Salam, selamat malam. Haleluya, haleluya, luar biasa malam hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh hadir kembali di season kedua dalam program Kasih Kristus. Kami bersama tim PDA, kami ada 12 jiwa di tempat ini, saudara, luar biasa. Hari ini kemurahan Tuhan mengalir di dalam setiap kita pribadi lepas pribadi. Luar biasa hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita sembah Dia, kita angkat pujian, kita minta belas kasih Tuhan turun buat saya dan saudara. Haleluya. Tiada taranya, menakjubkan, sungguh ajaib untuk Salam Neo, haleluya, luar biasa. Salam Bu Ana, salam anak Wedo, salam Natalia, Tuhan memberkati. Salam Ibu Susilawati, Tuhan memberkati. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semaya ada, tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga, sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, aku kagum hormat akan Engkau, ku kagum. Salam Bu Ramdana, Tuhan memberkati. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Yesus, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, aku kagum akan, aku kagum hormat akan Engkau.
Aku kagum hormat akan Engkau. Kau kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Aku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Akan Engkau. Aku kagum hormat akan Engkau. Aku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Aku kagum Akan Engkau. Aku kagum hormat akan Engkau. Salam Pak Joko Warsito, Tuhan memberkati. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Engkau. Aku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Yang layak ku kagum akan Engkau. Akan Engkau. Ku kagum akan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Akan Engkau ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak ku kagum akan aku kagum Ku kagum hormat akan
ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Aku kagum Akan Engkau. Aku kagum hormat akan Engkau. Aku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak Dipuji, ku kagum akan Engkau. ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak Dipuji, ku kagum akan Engkau. ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Doa pembukaan, naik monggo Bu Santi. Terima kasih Bapa, Engkau yang baik, Engkau yang memberikan kebaikan, kemurahan kami pada malam hari ini Bapa. Untuk season yang kedua kami mau live untuk persekutuan BPI dan PD Hosana pada malam hari ini. Terima kasih Bapak buat kehadiran anak-anak-Mu pada malam hari ini, begitu banyak terkumpul di tempat ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak penyertaan-Mu buat kami semua boleh bersama-sama di tempat ini. Bapak yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon Bapak penyertaan-Mu, pimpinan-Mu buat setiap acara demi acara dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon Bapak, Engkau urapi kami satu persatu, dan terkhusus buat Bu Ria yang akan membawakan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan sendiri yang akan urapi Ibu Ria ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa malam hari ini. Kita seperti murid Yesus berjumlah 12 jiwa. Saudara, puji malam hari ini kita berkumpul bersama memuji Tuhan ya. Mari kita puji Tuhan, kita sembah Dia. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku.
Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau searti bagiku. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kak Tri bisa pimpin kita doa buat firman Tuhan, monggo. Terima kasih Bapak yang berkata dalam kerajaan surga. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas urapan yang telah Engkau berikan kepada kami, atas kekuatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Hanya Engkau lah harapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam kehidupan kami hanya Engkau lah yang jadi tuntunan, hanya Engkau lah yang jadi guru kami Tuhan. Hanya Engkau lah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan menerima sebagian firman daripada-Mu Tuhan. Coba Engkau urapi yang telah akan memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati keluarganya, berkati anaknya Tuhan, berkati suaminya yang di Jakarta Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Malam hari ini penuh sukacita surga. Saudara, hari ini kami tim BPI dan PDA kita berkumpul ya di setiap hari Senin di pukul 19.00 sampai dengan selesai kita memuji menyembah, dan malam hari ini sungguh luar biasa. Kita bersuka cita saudara, luar biasa semua karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, tidak ada Allah seperti Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Dia saudara. Kita bangga punya Allah seperti Yesus. Yuk kita pujikan. Kami bangga memiliki Allah seperti. Haleluya. Kami bahagia menjadi milikmu. Glory, haleluya. Kami kuatkan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, Kami agungkan nama-Mu Yesus. Inilah alasan kami ada, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Yesus.
Kami bangga, kami bersyukur, kami bersukacita. Tidak ada alasan buat saya dan saudara untuk bersungut-sungut. Karena malam hari ini seperti yang di firman Tuhan ya, di 2 hari ini kita, 2 hari apa? 3 hari ya. 3 hari ini saudara, dari hari Sabtu ya. Sabtu, Minggu, Senin. Kita belajar tentang sakit hati. Tentang kepahitan. Kenapa sih sampai orang memilih untuk kepahitan? Kenapa orang tidak memilih yang bersukacita? Kenapa memilih kepahitan? Mari kita terus belajar. Beberapa ayat firman Tuhan sudah kita sampaikan. Monggo Mas Dipta jangan jauh-jauh. Tolong ke sini ya. Anaknya Pak Joko Warsito ini luar biasa saudara. Gesit. Sini nang duduk. Baca di dalam Yakobus 3 ayat 10 dan 11. Yakobus 3 ayat 10 dan 11. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ya. Kita tidak boleh mengatakan kutuk dan berkat. Tapi kita harus memperkatakan berkat. Haleluya. Luar biasa saudara. Firman-Nya di ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nggak ada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini ya, jangan kompromi dengan yang namanya sakit hati. Seringkali kan kita mendengar orang seperti satu hari ini saudara. Saya ada melayani 3 pribadi yang lain kota. Tadi yang di Samarinda, Jakarta, dan Surabaya. Itu ada di ICU. Dalam kondisi sudah sadar. Terus saya katakan, singkat cerita, belajar Bu, ayo mengampuni. Saat kita saudara, saat kita sampaikan firman Tuhan, dengan sangat pelan sekali saya menatap dia tadi saudara, melalui pitcall, dari pagi sampai menjelang siang. Berapa banyak orang saya bilang, Bu jangan sakit hati, ayo mengampuni. Mau sembuh apa mau nggak sembuh? Saya tanya. Mau sembuh. Mau pulang ke rumah atau mau kemana? Saya bilang. Kalau pengen di rumah sakit, ya di rumah sakit, tinggal terus dalam kesakitan. Dicuci darah, nggak bisa masuk, semuanya buntu. Saya katakan ayo mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang satunya lagi juga sama. Matanya melotot, nggak hidup, nggak mati saudara. Yang seperti ini menakutkan. Terus saya katakan, kita nyanyi. Pas nyanyi suara saya hilang. Saya sampai, Tuhan beri saya suara Tuhan. Tuhan saya mau nyanyi, nggak bisa nyanyi saudara. Akhirnya saya minta tolong anaknya perempuan yang menjagai. Mbak tolong nyanyi ya. Ini pujiannya. Gitu ya, diem aja saudara. Terus beliau nyanyi, ayo nyanyi. Terus anak saya selesai menyelesaikan tugasnya tadi tes PAT ya saudara. Saya langsung suruh nyanyi. Ayo Tasya nyanyi. Bantu mami cepat sini. Keadaan urgent, bantu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita nyanyikan pujian, mata yang tadinya tertutup jadi melek. Saya sampai minta, Tuhan, suaraku Tuhan pulihkan, Tuhan mohon belas kasihan. Ini gak bisa lama, wong saya tadi pagi masih masak saudara. Terus kita doakan. Salam mahasiswa, Tuhan memberkati. Akhirnya saudara, kasih kuasa Tuhan turun. Saya katakan berkat, kata-kata berkat seperti firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 10. Saya katakan, ibu milik Tuhan, engkau ini adalah biji mata Tuhan. Saya perkatakan kata-kata berkat. Matanya malah tambah lebar saudara, melotot. Terus saya bilang mengampuni ya.
Jangan diam, mengampuni. Ayo, kalau setuju mengampuni saya doakan. Kalau nggak mau mengampuni saya nggak mau mendoakan. Saya tutup teleponnya, saya bilang. Terus mengangguk, air matanya mengalir, anaknya menyekanya, saudara. Saya katakan, wong mengampuni mau sembuh kok ndak mau. Kalau mau sembuh apa mau ndak sembuh? Mau sembuh, kalau mau sembuh, mengampuni. Mengampuni dan mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau banyak begini seneng ya, bersuka cita. Saya katakan kalaulah bisa ini lab sampai 3 jam gitu ya. Pujian penyembahan 2 jam. Saudara, luar biasa, ini semua adalah pribadi-pribadi yang memuji dan menyembah hatinya. Neo bisa berhenti dulu, perhatikan baik-baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini terlalu teramat sangat penting. Firman Tuhan malam hari ini, saudara, di dalam Yakobus 3 ayat 10 dan 11. Mulut kita ini harus mengatakan berkat. Berapa banyak orang bilang, ya saya memaafkan, saya mengampuni, tetapi hatinya tidak. Ketahuan engkau seperti ini di ICU. Apa nunggu seperti itu? Tidak enak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang ini yang mengatakan hanya mulutnya di mulut doang, saya memaafkan, saya mengampuni ini. Dia hari lepas hari hidupnya, saudara. Manusia ini kan dibekali dengan memori. Dengan apa? Daya ingat. Selalu mengingat tentang apa yang dilakukan pribadi, pelepas pribadi yang menyakitinya. Atau mungkin kita yang selalu menyakiti. Orang naik konseling berkata, saya ini sakit hati. Lah apakah engkau orang yang selalu ngomong begitu? Justru orang yang sering menyakiti, saudara. Sekarang tak balik. Setiap konseling kau membela diri. Mbak wes diem saja. Nanti Tuhan Hakim yang agung itu yang menjadi raja itu yang menentukan. Wong kita itu ndak usah ngomong apa-apa, dia tahu kok, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita diberi daya ingat oleh Tuhan, bukan untuk mengingat yang mengakibatkan kita mengalami sakit hati, tapi untuk mengingat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan menyimpan di dalam hati ini, sehingga tubuh kita segar, gemuk dan segar. Tubuh kita selalu mengalami yang namanya sehat walafiat. Gak kekurangan satu apapun. Semua peredaran darah lancar. Saya pribadi ini ada sakit, saudara. Loh kok tiba-tiba begini? Introspeksi diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya apa? Supaya kita lebih mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kita harus memberi pengampunan dengan segenap hati. Jangan main-main, saudara yang dikasihi Tuhan. Namun ketika orang berkata, iya saya mengampuni, ternyata hanya di mulut. Seperti juga yang dikatakan, saudara, di dalam Matius 6 ayat 12. Monggo Mas Dipta. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ampunilah kami. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lah gitu, saudara. Kita harus mengampuni, jangan menyimpan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, tim PDA ini bertumbuh di dalam kebenaran. Hormat puji syukur kehadirat Allah. Luar biasa Allahku, dahsyat Allahku, hebat Engkau Tuhan. Menanggalkan semua beban yang merintangi untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Mengampuni, saudara. Ayo mengampuni supaya kita bisa terus bersekutu dengan Tuhan 24 jam dalam segala aspek kehidupan kita. Belajar mengampuni. Kalau kita nggak mengampuni, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil sikap mengampuni. Mari kita mengambil sikap mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan jangan biarkan ada kutuk di mulut kita. Mengampuni. Pilihan kita
Gak ada pilihan selain mengampuni. Harus memilih mengampuni daripada saya dan saudara sakit berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang selanjutnya saudara ya, yang pertama tadi harus mengampuni. Yang kedua, segera keluar dari jerat kepahitan yang dibuat oleh si jahat. Segera keluar dari jerat kepahitan yang dibuat oleh si jahat. Coba dibacakan Mas Dipta di dalam Filipi 4 ayat 7. Cepat saja Mas Filipi Dipta. 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati saya dan saudara yang mau mengampuni ini tadi. Terus dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus dipimpin. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Enak sebetulnya, simpel, mengampuni, mengasihi, wes. Cuman dua itu tok, saudara. Ndak yang lain-lain. Nanti rak seger badan kita sehat. Masa Tuhan kita mau pelayanan, kita tim misalkan KKR. Bu, saya itu Bu si A mumet. Gak bisa. Loh, kok ndak bersiap? Saya mumet Bu, ndak bisa ini. Ini saya, punggung saya sakit. Terus dikasih apa? Minyak gosok, saudara. Wong kita ini mau menyembah raja di atas segala raja, mau pesta. Yang datang raja di atas segala raja. Yang senantiasa setia menemani saya dan saudara. Hari lepas hari. Raja yang kita sembah itu loh, saudara. Ini urusannya antara hidup dan mati. Kalau simpan sakit hati ya mati karena sakit hati itu. Ini urusannya raja, saudara. Firman-Nya mengatakan tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan dahsyat. Damai sejahtera Kristus yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Aman, saudara. Hanya ini, kalau kita melakukan firman di dalam Filipi 4 ayat 7, kita bisa keluar dari jerat kepahitan yang dilakukan iblis. Terus saudara, yang ketiga, melihat masa depan. Mari saudara, kalau kita bermusuhan, masa depan suram. Saudara yang dikasih Tuhan akan menuai kerugian. Gak ada enaknya. Enak tuh akur. Saling mengasihi. Supaya saya dan saudara mengalami kasih kuasa Tuhan. Buka Filipi 3 ayat 13, Mas. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 13, bahkan Paulus, ya ini yang menulis, dengan ekstrim menganggap apa yang ada di belakangnya adalah sampah. Baik itu kebesaran-kebesaran dunia, dan segala macam. Rasul Paulus ini seorang rasul yang cendekiawan, pintar, cerdas, punya segala sesuatu. Dia menganggap itu semua sampah, saudara. Bahkan apapun yang dia punya dianggap itu sampah, sia-sia. Karena dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, itulah yang memberi hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita mempunyai pikiran seperti itu. Dan yang keempat, saudara, kita buka di dalam Yakobus 3 ayat 5. Jangan memberi peluang untuk bisa ada sakit hati. Wah, luar biasa, saudara. Yakobus 3 ayat 5.
Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah anggota tubuh yang paling kecil tapi iso nggawe orang berantakan keadaan, saudara. Semua dikarenakan lidah. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun sulit, mari terus melatih diri agar dapat memadamkan api kemarahan sebelum matahari terbenam. Segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian, ya saudara, di dalam Efesus 4 ayat 26-31. Salam Pak Sutrimo, Tuhan memberkati. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 31. Ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kalau saya dan saudara marah, jangan sampai matahari terbenam. Harus berdamai. Orang kalau dipimpin Roh Allah itu, saudara, gak ada tenang-tenangnya kalau kita bermusuhan. Gak ada damai, gak tenang, gak nyaman. Pasti selalu ingin damai dengan siapapun, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, firman-Nya mengatakan, buanglah segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah dibuang. Sampah ini, saudara. Ini yang mengakibatkan saya dan saudara tidak pernah bisa mengalami kasih kuasa Tuhan. Kalau kita masih simpan kegeraman di dalam hati kita, kalau kita masih simpan kepahitan, amarah, pertikaian, dan fitnah, kita akan terus mengalami yang namanya, saudara, sakit penyakit. Tulangnya sakit semua, dagingnya entah kenapa, saudara, semua sakit, daging, tulang, semuanya, hati ini sakit, seluruh tubuh sakit. Ada orang itu dipegang badannya, ada teriak-teriak, saudara. Sakit katanya, cuman dipegang, dibelai gini tok sakit. Wah, itu berarti wis kadung beranak pinak itu, kalau saya bilang berakar, berbuah lebat sakit penyakitnya. Itu harus dibuang. Jangan mau saudara dan saya dibuang, tinggalkan kegeraman itu, tinggalkan sakit hati itu, tinggalkan pertikaian itu, tinggalkan semua kemarahan-kemarahan itu. Mari kita belajar menatap ke depan. Tinggalkan semuanya itu. Lanjutnya, saudara, membangun kemampuan diri untuk mengampuni. Belajar membangun kemampuan kita untuk mengampuni. Berapa banyak orang sulit mengampuni? Orang yang rata-rata mengalami sakit penyakit itu karena kepahitan. Berapa banyak? Wes surpai Roh Kudus ndak mungkin salah, saudara. Mau disembunyikan seperti apa, akhirnya kebongkar juga. Saudara yang dikasih Tuhan, nanti kita nyanyikan lagu Siapkan Bu Santi, Sejauh Timur dari Barat. Saudara, mari kita belajar di dalam Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Supaya terbiasa kita. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tuhan tidak pernah mengingat dosa saya dan saudara. Sejauh timur dari barat, dia lemparkan dosa itu, saudara, ke tubir laut. Bagaimana kita bisa terus mengingat kesalahan orang di dalam hidup kita? Saya mengalami, saudara, berapa banyak yang mencoba ingin membenamkan kita, menyakiti kita, disayat-sayat,
Saya katakan tidak ada satupun kuasa yang bisa menyakiti hati ini. Ini hati ditawan Roh Kudus. Mau diapain juga tetap tersenyum, saudara. Nangis tapi akan terus tersenyum. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak yang selalu berjuang untuk menyakiti hati ini. Berjuang untuk menggagalkan rencana-rencana Tuhan. Berjuang untuk apa? Padahal ini tahu, saudara. Selamanya tahu. Seperti Saul mengejar-ngejar Daud. Saul itu tahu Daud diurapi Roh Kudus. Toh tetap dikejar-kejar. Merancangkan yang jahat, pembunuhan terus atas Daud. Demikian juga apapun yang saya dan saudara alami malam hari ini, saudara, jangan biarkan. Mari kita membangun kemampuan diri kita, kita bentengi hati kita. Firman-Nya mengatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sana terpancar kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kemarin pagi sampai menjelang sore, banyak chatting menanyakan kepada saya bahwa ini ibu gembala di gereja semuanya memang belum ada yang beribadah ya saudara, memang belum diperbolehkan. Tapi gereja kami sudah 2 bulan kalau tidak salah ya Pak Tri, iya, sudah beribadah. Dan selama itu saya memang tidak datang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita itu dahsyat. Allah kita itu hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang indah. Banyak hal yang indah yang mendatangkan kasih setia karunia Tuhan tercurah hari lepas hari di dalam setiap kami. Banyak ibu gembala ini tadi chat saya kemarin, maksudnya minggu ya. Itu waktu ibadah, banyak hal yang saya sampaikan. Yang terutama saudara, bahwa kita melakukan apa yang Roh mau saja. Kita ini hanya manut sama Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, janganlah pernah saudara menyimpan kepahitan. Mari belajar untuk membangun diri kita, membangun kemampuan diri kita untuk bisa mengampuni. Saudara yang dikasihi, mengampuni kesalahan orang lain bukanlah suatu kelemahan, melainkan sesuatu kekuatan. Orang selalu berkata, wah, nek aku mengampuni apalagi aku minta maaf, harga diriku ndak ada. Padahal di saat kita mengampuni kesalahan orang lain yang sudah menyakiti saya, yang menyakiti hati saya dan hati saudara, ada kekuatan baru yang Tuhan kerjakan. Wong kita nggak salah aja Tuhan minta kita untuk meminta maaf kok saudara. Apa terus kalau kita meminta maaf kita dianggap lemah? Justru kita kuat di saat kita meminta maaf. Justru kita kuat di saat kita melepaskan pengampunan. Letak kekuatan kita di saat kita melepaskan pengampunan kepada pribadi lepas pribadi yang sudah menyakiti hati kita. Katakan, seperti Tuhan nyampaikan, kalau mereka tahu mereka nggak akan melakukan itu waktu Tuhan disalibkan. Kalau mereka tahu mereka nggak melakukan itu. Demikian juga mulut saya selalu menyampaikan, sudah ndak apa-apa kalau tahu pasti mereka menciumi kita kok. Kalau mereka tahu pasti kita diciumi, disayangi, dipeluk seperti Esau waktu melihat Yakub. Dari kejauhan berlari, memeluk lehernya, diciumi terus bertangis-tangisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak penting, jangan disimpan. Biar semua kita sehat. Dari barat, timur, utara, selatan, banyak hal yang harus kita kerjakan. Kita fokus saja kepada jiwa-jiwa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita membangun kemampuan diri untuk mengampuni, Roh Tuhan bekerja. Seperti yang ada di dalam Mika 7 ayat 19. Untuk membangun kemampuan, saudara, tidak dapat dilakukan dengan kekuatan sendiri. Jadi kita harus, karena kita manusia lemah, ya, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Coba buka Mas, Mika 7 ayat 19. Mika 7 ayat 19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Itu loh pribadi Allah Bapa. Gak memperhitungkan segala sesuatu yang kita buat. Kalau diperhitungkan, kalau pakai syarat, kita tim PDA gak memenuhi syarat sama sekali. Gak ada yang bisa memenuhi syarat, gak ada kita. Kita gak memenuhi syarat sama sekali. Kita nggak bisa, saudara. Belas dilihat dari manapun nggak ada. Semua karena kasih kemurahan karunia Allah Bapa. Seperti ini loh. Tidak diperhitungkan dosa saya dan saudara. Dibuang ke tubir-tubir laut, saudara. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ini seperti yang sudah kita sampaikan. Ibrani 12 ayat 15, Mas Dipta. Kurang berapa menit, Mas Bagas? 7. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah supaya jangan kita jauh dari kasih karunia Allah, supaya tidak terjadi, tidak timbul akar pahit dan kerusuhan. Sing rusuh berselisih itu karena ada kepahitan. Komunitas begini, saudara, harus cepat dibereskan, dilepaskan. Saya ini berapa banyak melihat para pendeta-pendeta kepahitan. Sampai, saudara, lah untuk apa kayak gitu, saudara? Nanti kan ya jadinya kalau kita menyampaikan kepahitan, kasihan jemaat yang ada. Terimanya pahit, nggak ada berkat, bisa turun tingkap langit, nggak bisa terbuka, tertutup. Saudara yang dikasih Tuhan, kasihan. Luar biasa, saudara. Mari kita belajar mengampuni dan mengasihi. Mari saudara kita belajar mengampuni dan mengasihi. Terus mengasihi, mengampuni, mengasihi, mengampuni. Jangan menaruh dendam kepada siapapun. Ya, terima kasih Mas Dipta yang selalu mengingatkan waktunya. Terakhir, Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Tuhan telah mengampuni saya dan saudara. Mari, semua kita apapun itu mulai malam hari ini. Kalaupun kita ada seperti Yusuf, di mana Yusuf berada, dia menceritakan tentang Kristus. Di mana kita berada, saya selalu tekankan kepada tim PDA, di mana kita berada, cerita no tentang kesaksian perjumpaanmu mbak Yesus. Jangan yang lain-lain. Itu yang akan membawa berkat buat saya dan saudara. Amin. Supaya kita mengalami damai sejahtera. Firman-Nya mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 13 yang akan mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini, saudara. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian juga. Kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Amin. Tuhan mampukan kami supaya kami bisa mengampuni orang-orang yang sudah melukai hati kami, dan kami juga bisa meminta
maaf, meminta ampun kepada orang-orang di sekitar kami, komunitas kami, gereja Tuhan, keluarga kami, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada mertua, kepada siapapun. Ajar kami mengampuni, supaya Tuhan, nama-Mu dipuji, dipermuliakan melalui hidup kami, seperti juga Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Roh Kudus. Semua yang streaming malam hari ini terima berkat sesuai dengan iman percaya mereka pribadi lepas pribadi, dalam nama Yesus. Demikian juga kami tim BDA, kasih kuasa Tuhan melingkupi setiap kami. Haleluya, amin. Saudara, mari kita mengampuni. Gak ada pilihan lain selain mengampuni dan mengasihi. Mari mengampuni. Haleluya, supaya kita selalu sehat, kuat di dalam kasih setia Tuhan. Haleluya. Pak Tri terus memegangi istrinya, Bu Dr. Eri, amin. Ini Neo ya, kita bersama dengan Neo, dan hilangkan rasa benci dalam hati, amin. Ya benar, anak muda ini luar biasa ya, hilangkan rasa benci di dalam hati, luar biasa, amin, haleluya. Tuhan memberkati. Pak Joko matur nuwun, istri dan anaknya boleh bersama kami memuji menyembah Tuhan. Pak Dwi matur nuwun buat anaknya yang setia. Pak Tommy juga matur nuwun buat istri dan anaknya yang melayani Tuhan. Pak Tri matur nuwun, semua kita matur nuwun. Kasih kuasa Tuhan melingkupi setiap kita. Mari kita bersama mengampuni. Haleluya. Mengampuni, gak ada pilihan kita selain mengampuni dan mengasihi, supaya tidak ada akar pahit. Ben sehat, kuat, seger, bergandengan tangan melayani jiwa-jiwa, dipersembahkan untuk hormat kemuliaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita nyanyi, saudara. Lagi pelanggaranku, jauh ke dalam tubir laut, Engkau mengemban dosaku. Katakan sejauh timur, sejauh timur dari barat, kau memperkuat dosaku. Kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam tubir laut, Kau memaafkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar, betapa besar kasih
istirahat saudara, Tuhan memberkati. Kita berjumpa kembali besok tanggal 9 Juni 2020 di jam yang sama saudara. Haleluya, Tuhan memberkati.